Jadi pertama kali saya berbisnis di bidang ekoprint ini kan awalnya kenapa namanya Kahut Cigerbori? Harus bercerita dulu awalnya. Kahut itu apa Bun? Kahut itu bahasa Lampung. Sayang ya Bun? Sayang, iya. Kenapa? Saya memang etnisnya Jawa, tapi saya menggunakan nama Kahut karena apa? Saya di sini, tinggal di sini, dirangkul oleh tanah sang bumi Ruwajurai. Kemudian saya hidup. Salam hormat ku ucapkan tabik pun dari gerbang Sumatera Rima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rapper Tabik pun. Bertemu lagi dengan saya Ida Kurniati, owner dari Rania House di channel YouTube kita Reformation. Nah, kali ini kita masih berlokasi di Dr. Coffee, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang pengusaha produk ramah lingkungan. Kita langsung kenalan aja ya ke ibunya. Selamat pagi, Ibu. Sebenarnya udah sore sih, cuman semangatnya semangat pagi karena dari tadi kita ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Semangatnya seperti semangat pagi. Iya. Semangat pagi, Bu. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi ya, Bu. Bisa perkenalkan diri dulu nggak, Bu, biar semuanya pada tahu? Iya. Perkenalkan, nama saya Anggraini, biasa dipanggil Anggra. Produk saya ekoprint atau fashion ramah lingkungan. Brandnya Kahut Cigerbori, berdomisili di Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Silahkan datang ke galeri kecil saya di seputaran UBL. Nanti bisa follow IG-nya, di sana lengkap di bio-nya di Kahut Cigerbori. Di Kahut Cigerbori. Nah, Bun, ini produk-produk dari Ecoprinting ya? Iya. Ecoprinting ini ada apa aja sih, Bun, ini? Iya, produk Ecoprinting ini saya sebetulnya memperkenalkan dulu apa itu Ecoprint ya. Oh iya, boleh. Iya. Ecoprint itu adalah produk ramah lingkungan yang di bidang fashion, karena kita kan mengolahnya di kain ya. Dia itu adalah cara memotif kain menggunakan bunga, daun, rumput, kulit kayu atau kita sebut bark ya, dan medianya harus kain yang dari serat alam. Ada dua, yaitu serat alam nabati, biasanya itu adalah katun, bisa dari katun kapas, katun bambu dan lain sebagainya. Kemudian ada serat hewani, biasanya itu dari kepompong sutra, jadi kita sebut benang sutra atau kain sutra gitu. Saya kalau ngomongin kepompong jadi lagu deh. Jadi ingat lagu kepompong. Iya. Iya. Jadi Bun, ini produk-produknya apa aja? Jadi ini Ecoprinting ini mengeluarkan produk-produk yang ramah lingkungan, yang tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian alam. Betul, ya Bun, betul, ya. Iya. Jadi sebagai apa ya, Ecoprinting ini mengajak kita, menginspirasi kita untuk ayo kawan-kawan, sebenarnya kita kalau menjaga lingkungan itu justru akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa dan menghasilkan ya Bun ya. Iya. Ini benar-benar pemikiran yang luar biasa yang orang-orang zaman sekarang ini sudah jarang memikirkan yang namanya keselamatan lingkungan ya Bun ya. Jadi sekarang Ecoprinting mengedukasi kita semua untuk sama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan ini ya Bun ya. Betul, iya. Nah, ini produknya ini saya lihat cakep-cakep nih Bun. Iya. Ini motif-motifnya ini langsung ya dari tumbuhan. Iya. Ini bisa ngecap ini gimana sih Bun prosesnya? Iya, jadi kalau tadi saya sudah sebutkan pemotifannya, sumber-sumber pemotifannya. Kemudian yang ini kan putih ya. Kemudian ada warna, sumber-sumber pewarnaannya pun dari kulit kayu, bisa juga dari batang kayu, akarnya maupun serabut atau biji-bijian yang kita rebus. Kita rebus itu sebagai contoh, 1 kilogram batang kayu kita rebus dengan air 5 liter, kita susutkan menjadi 2 liter air saja. Jadi begitu. ini sudah melewati bermacam proses ya. Prosesnya Bun, ya? panjang sekali, iya. Prosesnya panjang sekali. Nah, dari produk-produk yang dikeluarkan oleh Ecoprinting ini sendiri, Bun, ini produknya ada apa aja sih, Bun? Oh ya, Di galeri awal mulanya saya mengeluarkan produk fashion, jilbab, baju wanita,
kemudian dompet, tas seperti ini. Ini ya, Bun. Ini jilbabnya ya. Ya, jilbabnya seperti itu. Ini Ya. jilbabnya. Itu Tapi saya pewarnanya, liatin ya, Bun, pewarnanya pewarna alam semua, Mbak. Masya Warna Allah. merah jambu itu dari kulit kayu. Ini dari kulit Iya. kayu. Dari kulit kayu. Kulit kayu apa Bun? Warnanya pink cantik seperti Iya, ini. kulit dan batang kayu secang namanya. Masya Biasanya kan Allah. untuk wedang uwuh itu kan merah ya. Wedang uwuh yang biasa untuk minuman-minuman herbal itu. Nah, itu di kain itu nanti satu kain dengan satu kain yang lain itu tidak identik. Jadi menggunakan ekoprint itu sangat eksklusif. Baik motifnya maupun warnanya itu tidak pernah bisa diulang. Apa tadi Bun? Kayu secang. Kayu secang. Itu biasa digunakan untuk wedang uwuh. Iya. Masya Allah, ternyata tuh si kayu secang itu bahan untuk membuat wedang uwuh dan selain untuk wedang uwuh itu kan kita sebenarnya sudah tahu ya Bun, kalau misalnya wedang uwuh itu baik untuk kesehatan dan Iya. ternyata juga baik untuk kesehatan fashion. Iya, untuk kesehatan lingkungan baik Kesehatan sekali. Iya. lingkungan. Benar, Iya. Bun. Selain produk fashion wanita juga selama COVID ini kan fashion agak berkurang ini, Iya, Bun. Karena benar, orang kan Bun. tinggal di rumah saja. Kemudian tidak bepergian, tidak membutuhkan baju baru, jilbab baru begitu. Iya. Akhirnya supaya kami tetap berproduksi karena saya sudah mempunyai karyawan dan saya harus melanggengkan penghasilan mereka kan. Saya memutar otak, akhirnya timbullah home decor seperti ini. Ini tempat tisu, kemudian taplak meja, sarung bantal, kadang-kadang ada pesanan tirai juga. Masya Allah. Jadi kan kalau misal sebelum ada COVID, kebanyakan orang itu mencari fashion, baju iya. segala macam gitu. Saat COVID kan kegiatannya lebih banyak di rumah. Di rumah, iya. Jadi lebih cenderung mempercantik rumah, ya betul, Bun ya. iya betul. Jadi eco printing memutar otak gitu, maksudnya karena sudah punya pegawai dan kembali ke niat lurus ya Bun ya. Iya. Gimana caranya sih biar usaha ini tetap langgeng tapi para pegawai juga tetap sejahtera. Iya. Akhirnya diciptakanlah produk-produk ramah lingkungan yang bermanfaat untuk mempercantik rumah. Betul, ya, Bun betul. ya. Kan ibu-ibu sekarang yang WFH maupun ibu-ibu yang hanya ibu-ibu rumah tangga yang hanya di rumah saja kan, selain ingin mendekorasi rumah dengan bunga-bunga, mungkin dia juga berpikir untuk lebih mempercantik rumahnya dengan home decoration. Dan emang sekarang zaman-zamannya sapi ya Bun ya. Iya, Artinya iya. banyak motif-motif bunga-bunga. Iya, seperti ini sapi-sapi warna-warna masuk ini. warna-warna Iya. pastel gitu ya Bun ya. Ini benar-benar jadi produk-produk ramah lingkungan ini masuk dalam kondisi apapun ya Bun ya. Iya. Ini nah, bunda-bunda kalau mau tahu nih ya, salah satu produk fashionnya dari eco printing. Ini yang di tengah ini kain perca ya, Bun? Kain perca. Initnya pun kain perca semua. Ini sabung-sabungan ini. Ini kalau kita lihat sekilas ini seperti bukan kain perca ya, Bun. Nah, ini kalau kita lihat sekilas, kalau nggak dibilangin sama Bunda Anggra ini tadi saya nggak tahu kalau ini kain perca. Tapi ternyata ini kain perca. Ini jahitannya benar-benar rapih, nggak terlalu ketara kalau ini sambungan dari kain percanya sendiri. Nah, bunda-bunda nih, kabar baiknya adalah kalau kita biasanya cari baju untuk jalan-jalan, ini kan kita betah di rumah, tapi kan walaupun di rumah kita kan tetap mau tampil cantik ya Bun ya, tapi dengan pakaian yang nyaman. Nah, saya bilang ini recommended banget ini Bun, bajunya dengan motif yang cantik, tapi juga bahannya nyaman untuk di rumah ya Bun Nyaman ya. karena dia katun. Iya, menyerap Masya keringat. Allah. Karena suami kita juga kan tetap mau dong istrinya cantik, Iya. dan istri juga kepengen dong lihat suaminya tetap matching ya Bun Iya, ya, apalagi walaupun di bapak-bapak rumah. WFH ya. Ini ada tas ramah lingkungannya ya Bun ya. Iya, tas ramah lingkungan. Jadi kalau sekarang itu edukasinya adalah kalau bisa kita belanja itu jangan pakai sangkai plastik, karena sangkai plastik itu nggak aman buat lingkungan ya Bun ya. Itu penguraiannya cukup lama ya Bun ya, Iya, sangat lama. beribu-ribu tahun. Jadi Bunda dari eco printing ini mengeluarkan rangkai untuk belanja. Nah, ini bisa jadi solusi buat kita yang suka belanja keluar nih. Iya. Dan satu lagi tambahan ya, kalau untuk kain-kain serat alam ini, penguraiannya ke dalam tanah itu hanya membutuhkan waktu 5 tahun. Masya Allah. Dan dia kembali lagi, karena kan memang dia seratnya alam, tidak tercampur plastik, fiber seperti nilon dan lain sebagainya. Jadi seumpamanya kita
plastik ini sudah tidak bisa digunakan, rusak, kemudian kita buang, dia akan terurai ke dalam tanah itu 5 tahun dibandingkan dengan tas plastik yang sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi benar-benar aman. Iya, ya, berusaha aman ya. Iya, benar. Jadi kita sekarang memaksimalkan upaya untuk menjaga lingkungan ya Bun ya. Iya. Nah nih Bun, dari tadi kita udah ngobrolin tentang produknya. Nah sekarang kita ngobrolin nih, ini eco printing ini udah berjalan berapa lama sih Bun sebenarnya? Iya, saya memulai EcoPrint dari tahun 2018. 2018. Iya, karena memang EcoPrint masuk ke Indonesia juga di antara tahun-tahun itu. Ini kan sesuatu yang masih baru. Oh, jadi sebenarnya EcoPrint ini awalnya Masih dari baru, mana? iya. Dari Kanada, dari luar. Iya. Jadi awalnya dari luar Iya, masuk ke Indonesia. masuk ke Indonesia, mulai banyak di Pulau Jawa, para ahli-ahli EcoPrint di sana, dan saya belajar di sana. Dan Bunda langsung belajar Langsung di belajar Jawa, di Jawa, dan iya. mengaplikasikannya di Lampung ya Bun Iya, ya? bahkan sampai sekarang pun saya masih belajar, masih ikut kelas terus, karena ilmunya berkembang upgrade sangat ya, cepat, Bun, ya? iya, berkembang terus begitu. Nah, EcoPrint ini produk-produknya udah kemana aja sih Bun pasarnya? Iya, pasarnya banyak saya malah anehnya kalau saya melihat statistik penjualan saya, banyak dari Jawa Tengah dan Jabodetabek. Penjualannya justru Iya, ya. Bandar Padahal tempat Lampung belajarnya di Jawa. Iya. Jualannya kita produksi di sini malah Iya, banyak lakunya penggemarnya banyak di ya. sana. Tapi Bandar Lampung ini mulai menunjukkan peningkatan setelah new normal ini. Oh, itu Setelah salah satu hikmahnya ya Bun ya. salah satu hikmahnya, dan mungkin juga masyarakat sekarang ini mulai aware apa itu EcoPrint. Jadi lucu Mbak, pada waktu tahun 2018 itu saya pertama kali memperkenalkan EcoPrint, selalu komentarnya adalah, kok kayak kain buruk ya, kok kayak kain lama gitu. Kita tahu kan kalau di Sumatera sini kan wastranya itu kan sangat megah, gemilang, seperti songket yang dengan Iya. emas, kemudian Iya. kita punya tapis kan juga benangnya emas gitu. Kalau dibandingkan dengan warna-warna seperti ini kan apa ya, ini seperti kain buruk begitu. Jadi saya edukasi terus. Akhirnya new normal ini sambutannya sangat bagus karena saya diajak pameran oleh Dinas Koperasi Provinsi, itu sold out Mbak. Dan sejak saat itu tuh saya terus dicari sama orang dari pameran-pameran itu, kemudian melalui IG begitu. Jadi sudah mulai dikenal market ya Bun Ya, ya, market lokal, dan itu yang Market membanggakan lokal. saya. Dan kembali lagi ke pangsa pasar ya, selain Jawa Tengah, Jabodetabek, Palembang, kemudian kalau sampai ke kepulauan-kepulauan terpencil juga, iya. Masya Allah. Nah selain lokal nih Bun, selain Indonesia, Iya. udah ada keluar belum sih ekspor? Belum sampai ke ekspor Sedang ya. mengurus ke sana ya Bun ya? Saya begini ya Mbak ya, memang kalau untuk ekspor itu secara branding bagus untuk usaha kita ya Mbak ya. Tapi saya malah lebih ke ini, berpikirnya, alhamdulillah kalau memang ada kesempatan untuk Iya. ekspor ya. Tapi saya lebih berpikirnya, kalau saya bisa memanfaatkan segmen pasar lokal, kenapa saya harus ekspor? Saya mau memainkan di pasar lokal dulu, baru saya ekspor. Jadi begitu. berpikirnya lebih ke kita kembangin deh pasar ekspor di Indonesia, karena kan sebenarnya pasar terbaik itu di Indonesia Bun. Iya, pasar Bahkan sendiri, iya. asing sendiri membuka usaha, berebut-rebutan untuk buka Iya. usaha di Indonesia. Iya. Kenapa kita harus rebutan mau keluar ya Bun? Iya, penduduknya kalau- besar. Jadi kalau bisa, maksud Bunda itu kita kembangin usaha ini, harumkan usaha ini di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang luar negeri itu yang mau beli, pergi deh ke Indonesia, cari di Iya, Indonesia sebagai iya. khas produk Indonesia ya Bun Betul, ya. betul. Luar Sama biasa. satu lagi Mbak, gini. Jadi usaha saya ini kan namanya sustainable ya, usaha berkelanjutan. Jadi ada aspek-aspek yang harus saya perhatikan. 1, ramah lingkungan. 2, carbon tracing. Carbon tracing itu bagaimana caranya saya memperoleh bahan baku secara lokal supaya saya tidak menggunakan BBM. Ya kan? Kemudian menjualnya pun sebisa mungkin saya lokal supaya
kurirnya tidak harus saya naik pesawat, mengkargokan dan lain sebagainya, dan carbon tracingnya juga banyak gitu menggunakan BBM-nya itu. Jadi greennya tuh harus benar-benar dipikirkan. Memang ada banyak pengusaha tuh yang berpikirnya kalau ekspor saya keren, tapi saya kalau bisa saya memenuhi pangsa pasar dalam negeri atau bahkan kota Bandar Lampung yang saya tidak perlu menggunakan banyak energi terbuang. Jadi biar Iya. kita mengharumkan dulu di sini, kalau misalnya sudah dikenal pasar, kita berharapnya adalah orang yang dari luar aja datang ke sini, gitu ya Bun ya, kalau memang mendapatkan. Iya, bisa juga seperti itu. Tapi yang tadi saya sebutkan itu jangan sampai ada energy waste atau pembuang-buangan energi lah gitu. Ya, harus mengkargokan, harus mengirim kurir. Nah, begitu. Itu kan menggunakan BBM. Buat apa saya bergerak di bidang ramah lingkungan kalau akhirnya saya malah memboroskan energi. Wow, luar biasa. Saya nggak terpikirkan sampai ke situ loh Bun. Iya. Ini ilmu baru lagi nih. Iya. Itu yang harus dipikirkan. Jangan jadikan ekoprint ini hanya kedok untuk komoditas. Mumpung ekoprint ini sedang booming, kita semua ekoprint, tapi aspek-aspek kecilnya tidak kita perhatikan. Ya, Bahkan kemasan pun saya pilih. Memang nggak keren kemasan saya ya kan. Sebisa mungkin nggak pakai plastik, pakai kardus. Sebetulnya kemasan-kemasan zaman sekarang di pasaran keren-keren kan, tapi saya lebih memilih ramah lingkungan daripada keren. Tapi saya boleh ngomong jujur nggak, Bu? Iya. Menurut saya ini keren. Menurut saya ini keren. Karena kenapa? Sekarang itu memang lagi viralnya itu adalah kemasan yang ramah lingkungan. Iya. Kita sedikit sebisa semaksimal mungkin tidak menggunakan bahan plastik, tapi kembali kepada produk-produk yang ramah alam. Nah, dan ini adalah salah satu produk kemasan yang sangat direkomendasi sekali ya Bun ya. Iya. Jadi saya bilang ini termasuk kemasan yang sangat keren. Iya. Terima kasih. Namanya tahu Tiger Bori. Iya. Nah, bunda-bunda buat yang mau dapetin produk dari Ekoprint bisa order di sini. IG-nya Kahut Sigerbori. Kahut_Sigerbori. Oh ya, Kahut_Sigerbori. Dan WA-nya 0813 6903 13 35. Nanti di akhir kita ulang lagi deh. Nanti kita tulis di bawah. Oke, Bunda. Nah, Bunda, ngomongin tentang Ekoprint lagi nih, Bun. Iya. Kira-kira karyawannya udah berapa banyak sih, Bun? Iya. Kalau karyawan tetap hanya 1, Mbak. Tapi saya bermitra. Jadi kalau seumpamanya untuk jahitan dan lain sebagainya, kalau lagi banyak saya bekerja sama dengan penjahit sekitar rumah saya. Masya Allah. Kalau jadi, sedang banyak pesanan ya saya memberdayakan ibu-ibu sekitar rumah saya. Pokoknya semua sekitar rumah. Gimana caranya kerja nggak harus naik motor. Carbon tracing lagi kan itu tadi. Iya, benar-benar, Bun. Jadi sebelah rumah, belakang rumah, sekitar rumah begitu. Jadi benar-benar bermanfaat bagi orang-orang sekitar ya, Bun. Ya itu harapan saya Ya, mudah-mudahan. jadi selain bermanfaat untuk menjaga alam, bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Jadi saling membagi rezeki. Iya. Ya, Bun ya? Iya. Jadi Bunda ini memiliki tim sendiri, tapi memang timnya sengaja nggak dibuat besar karena agar bisa mengajak banyak orang sekitar untuk bermitra, untuk menghasilkan bersama ya Bun ya. Betul. Masya Allah, mudah-mudahan nanti kedepannya semakin banyak mitranya ya Bun ya. Amin ya rabbal alamin. Pertanda banyak mitra artinya usaha semakin besar. Saya sekarang mulai bekerja sama dengan petani bunga di Gunung Terang. Masya Jadi Allah. di Gunung Terang tuh ada sebuah wilayah ya, yang di situ itu lahannya tidak ditanami seperti palawija atau cabai atau sayur-sayuran, tapi tanamannya bunga-bunga ini, Mbak. Bunga kenikir, bunga matahari. Nah itu saya mulai mengambil dari mereka. Ini keren banget. Gimana ya? Saya tuh
biasanya kalau misalnya jalan ke pasar, kalau lihat penjual bunga ya, kecuali kalau bunga-bunga buket yang usahanya sudah besar itu kan yang udah buket-buket gitu ya Bu ya pemesanan. Tapi kalau bunga-bunga kayak bunga kenikir segala macam itu kan biasanya cuma dijual oleh pedagang-pedagang kecil yang di pinggir jalan ya Bu. Iya, yang untuk ziarah orang di kuburan. Saya tahunya seperti itu kan Bun. Tapi ternyata Ekoprint memberi solusi nih bagi para pedagang bunga. Langsung dia kerjasama produk bunganya itu bisa masuk ke Ekoprint. Iya, kalau seumpamanya produksinya terlalu membludak, terlalu banyak dan saya tidak bisa gunakan untuk motif, bisa saya rebus untuk pewarna, menghasilkan warna kuning atau oranye. Jadi buat para penjual bunga nih ya Bun ya. Iya. Ya, para penjual bunga jangan berkecil hati. Kita bisa loh di sini loh bekerja sama dengan Ekoprint untuk sama-sama menghasilkan karya yang ramah lingkungan ya. Jangan jual lahannya, pasti ada jalan. Betul. Jadi untuk menghargai produk dalam negeri adalah jangan jual barang dalam bentuk mentah, tapi jual dalam bentuk produk ya Bun. Iya, betul. Masya Allah, ini benar-benar keren sekali Bun. Nah Bun, untuk Ekoprinting ini saya dengar katanya punya kegiatan sosialnya ya? Iya. Nah, boleh tahu nggak sih kegiatan sosialnya? Katanya kerjasama dengan anak-anak apapun? Disable Ya? Nah, itu gimana sih ceritanya? Kok bisa gitu? Ya, sebetulnya kalau yang saya dengan disable baru rintisan ya. Baru akan merintis ke arah itu. Sudah ada beberapa deal-deal yang belum saya bisa sebutkan ya dengan lembaga-lembaganya untuk belajar Ekoprint ini supaya mereka satu menambah wawasan, dua menambah percaya diri. Jadi ini yang teknik Ekoprint paling sederhana ini namanya hapazome. Jadi dia daun ditempel kemudian kita ketok dengan palu kayu dan langsung ada hasilnya. Jadi dia tidak terlalu rumit. Jadi anak-anak itu senang, langsung melihat hasilnya, oh langsung tercetak daun warna hijau dan lain sebagainya. Itu akan menumbuhkan rasa percaya diri, semangat, kreativitas, rasa puas, begitu. Dan itu akan sangat bagus bagi terapi mereka. Tapi yang sekarang sudah saya lakukan adalah dengan ibu-ibu, baik itu melalui kelembagaan maupun perorangan, saya ajar untuk membuat ini. Kadang berbayar, kadang gratis. Itu tergantung kelasnya. Tergantung kelasnya, iya. Jadi begini Mbak, subsidi silang. Ada saya berbayar. Kenapa saya harus berbayar? Gunanya untuk mensubsidi kegiatan saya yang saya free-kan. Iya, begitu. Jadi kalau bisa kita bilang gini, untuk para calon pengusaha yang memang dia punya kemampuan dan udah tahu marketnya, kita buatlah berbayar. Karena kalau calon pengusaha pastinya sudah tahu dong apa-apa harus berbayar. Betul, karena ada harganya dari setiap ilmu. Tapi dari hasil berbayarnya itu juga sebenarnya membantu dari orang-orang yang mau memiliki kreativitas tapi ilmunya nggak ada ya. Betul, tapi untuk mendapatkan ilmunya juga biayanya juga terbatas. Bunda, artinya Bunda ini kan dari lama banget nih ya. Menjaga konsisten diri itu susah loh Bun. Susah. Gimana sih Bun cara menjaganya supaya kita kembali ke niat awal kita yang tulus gitu kan, mempertahankan produk yang ramah lingkungan ini, Ekoprint ini, terus tuh meluruskan niat kita supaya tetap loh di sini gitu. Ini kiatnya gimana sih Bun? Jadi nggak melenceng-melenceng. Iya. Jadi pertama kali saya berbisnis di bidang Ekoprint ini kan awalnya kenapa namanya Kahut Cigerbori? Harus bercerita dulu awalnya. Kahut itu apa Bun? Kahut itu bahasa Lampung. Sayang ya Bun? Sayang, iya. Kenapa? Saya memang etnisnya Jawa. Tapi saya menggunakan nama Kahut karena apa? Saya di sini. Tinggal di sini dirangkul oleh tanah sang bumi ruwajurai. Kemudian saya hidup di sini, saya harus menghargai, menghormati. Makanya brand saya beri nama Kahut. Saya ingin menjunjung tinggi Lampung begitu. Kemudian mencintai bumi berpijak. Di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung. Itu saya, iya. Kemudian bisa aja saya kasih nama Godong Ijo atau apa sesuai nama bahasa ibu saya kan gitu. Tapi tidak. Saya memang mau menjunjung Lampung begitu. Kemudian Ciger itu kan mahkota ya. Simbol iya. Kemudian Bori itu sebelum saya berbisnis di bidang Ekoprint ini, saya berbisnis di bidang Sibori. Nah, Bunda, kira-kira ini dari Ekoprint ini omsetnya sudah berapa sih
Apakah per hari, per bulan, per tahun gitu? Iya, jadi penghasilan saya itu ada 3, dari penjualan produk, kemudian workshop atau kursus-kursus baik privat maupun kelas, kemudian dari penjualan bahan baku. Terima kasih Bunda atas informasi edukasi yang udah Bunda bagi ke kita semua, ke bunda-bunda juga yang di rumah. Dan buat bunda-bunda yang mau dapetin ilmu tentang eco printing, bisa langsung DM ke IG-nya di mana tadi Kahut ya? _Sigerbori. Ya, bisa belajar ecoprint, grup maupun perorangan, kemudian bisa membeli produk kita. Bisa membeli produk, kalau mau ikutan jual juga bisa. Ya, Bisa, Bunda? bisa banget. Ya. Oke Bunda, terima kasih atas waktunya, ilmu yang sudah dibagi. Mudah-mudahan kedepannya menjadi amal jariah di akhirat ya. Ya, amin ya. Amin ya robbal alamin. Baik, Rapper, selesai ngobrol santai kita sore ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel kita tetap masih di YouTube channel Reformation. Yo, salam hormat ku ucapkan tabik pun dari gerbang Sumatera Rima ini kan kami ayun di tanah para raja. Hidup kami damai rukun, simpul erat kain tapis indah yang selalu ditenun. Talam kami sangatlah indah, hutan kami sangat terjaga. Kami punya gajah Sumatera, harimau kami takkan punah. Hamparan luas tanaman rempah, kopi cengkeh, coklat lada. Beragam suku, adat, agama, hidup tentram selalu terjaga.